Melisa, terima kasih kalian udah ngeklik thumbnail video ini. Kalau kalian baru pertama kali masuk ke channel aku, maka aku ucapkan selamat datang. Di channel aku ini, aku sering membahas tentang menabung dan juga membeli rumah pertama. So, jangan lupa cek video-video aku yang sebelumnya juga. Di video kali ini, aku akan membahas tentang sandwich generation. Apakah sandwich generation itu? Apa penyebabnya? Dan bagaimana mengakhirinya? Aku akan membahas di sini. Langsung aja kita bahas, apakah sandwich generation itu? Sandwich generation atau generasi sandwich adalah orang dewasa yang terjepit dengan situasi di mana dia harus menanggung orang tuanya dan juga anaknya. Generasi sandwich ini orang tuanya sudah tidak produktif lagi dan tidak memiliki tabungan atau memiliki aset yang dapat digunakan untuk menghidupi kehidupannya. Sementara itu dia juga harus menghidupi dirinya sendiri, juga menghidupi istrinya dan juga anak-anaknya karena itu merupakan tanggung jawabnya dia. Apalagi jika orang tuanya ini juga tidak memiliki tempat tinggal sendiri. Karena jika satu rumah ditinggali oleh terlalu banyak orang sementara luasannya itu tidak memadai, maka ruang geraknya akan menjadi terbatas dan tidak sehat. Apalagi jika di satu keluarga ada 2 kepala rumah tangga, maka akan menimbulkan banyak permasalahan. Sedangkan bila seseorang itu harus menyewakan rumah untuk orang tuanya, maka kosnya akan sangat besar. Sehingga permasalahan sandwich generation ini bisa menimbulkan banyak masalah yang beruntun. Lalu kenapa dan salah siapa? Kalau mau jujur, permasalahan sandwich generation ini adalah karena orang tua yang tidak memiliki kesiapan keuangan untuk menjalani masa setelah pensiun. Padahal masa produktif itu sudah jelas, hanya sampai umur maksimal 60 tahun. Kalaupun setelah itu masih bekerja, itu penghasilannya pasti berbeda, tenaganya juga pasti berbeda, jadi sudah tidak maksimal lagi. Jadi seharusnya ketika masih bekerja, orang tua sebaiknya memiliki tabungan atau aset yang bisa dipergunakan ketika sudah pensiun nanti. Bukannya itu sudah menjadi tanggung jawab anak untuk berbakti kepada orang tua dan menafkahi orang tua ketika mereka sudah lansia. Secara moral maupun agama, seorang anak memang diwajibkan untuk berbakti kepada orang tuanya dan bertanggung jawab untuk menafkahi orang tuanya ketika orang tuanya sudah tidak memiliki penghasilan lagi. Hal itu benar, tapi jangan lupa ketika seseorang sudah berkeluarga, dia memiliki tanggung jawab baru kepada istri dan anaknya. Apalagi sekarang biaya sekolah anak itu mahal. Maka ketika dia harus menanggung orang tuanya, sementara penghasilannya tidak terlalu besar, akan membuat keuangannya menjadi riskan. Dia harus menghemat dan di situ dia akan memiliki banyak masalah tentang prioritas, mana yang lebih harus didahulukan, mana yang harus dipentingkan, itu akan menjadi banyak dilema antara istri dan juga orang tua. Sehingga buang jauh-jauh pikiran bahwa anak adalah investasi. Bertanggung jawablah pada diri kalian hingga kalian tua nanti, hingga kalian pensiun nanti, sehingga ketika kalian sudah pensiun, kalian juga merasa aman, merasa nyaman karena kalian masih ada tabungan, masih ada aset. Kalian juga tidak akan merasa mengganggu keuangan rumah tangga anak kalian, jadi sama-sama memiliki hubungan yang lebih harmonis juga. Bagaimana solusi sandwich generation? Harus ada orang yang memutus mata rantainya. Semoga ini di kamu. Tetaplah nafkahi orang tuamu, tetap berbakti pada orang tua, dan jangan lupa untuk mencari penghasilan-penghasilan lain. Juga jangan lupa untuk berhemat, menabung, supaya kalian memiliki tabungan pensiun. Enak dong PNS, sudah pasti dapat pensiun. Kalian salah kalau mengira bahwa PNS dapat pensiun itu secara cuma-cuma. Kenyataannya, setiap PNS itu dipotong gajinya setiap bulan untuk dana pensiun. Jadi pensiun itu adalah hak mereka karena itu adalah tabungan mereka yang sudah dipotong setiap bulannya. So, kalau kalian bukan PNS, kalian juga bisa punya dana pensiun sendiri. Mulai sekarang jangan lupa sisihkan uang kalian, bisa dalam bentuk tabungan, bisa dalam bentuk reksadana atau investasi lainnya. Kalian bisa belajar dari para pakar investasi untuk mengetahui bagaimana cara investasi yang benar. Dan jangan lupa untuk mendidik anak kalian supaya melek keuangan, supaya tahu bagaimana mengatur keuangan, supaya ketika dewasa nanti dia sudah memiliki tabungan, dia tahu bagaimana investasi, dia tahu bagaimana mengelola keuangan mereka, sehingga tidak menimbulkan generasi sandwich berikutnya. So, itu dia tentang sandwich generation. Semoga kamu yang terakhir. Kalau kamu tidak mengalami menjadi sandwich generation, maka kamu sangat beruntung. Karena kamu memiliki kesempatan untuk memaksimalkan keuangan kamu, untuk diri kamu sendiri dan juga anak-anak kamu. Maka persiapkanlah keuanganmu dari sekarang untuk masa pensiun nanti.
Sampai jumpa di video aku berikutnya. Jangan lupa kasih like kalau kalian suka video ini. Kalau kalian ada tambahan, kalian boleh masukkan di kolom komentar. Jangan lupa cek video-video aku lainnya dan subscribe untuk tetap bisa mengikuti video-video aku berikutnya. Sampai jumpa di video aku berikutnya. Bye.